dekat istri saya mas. Tenang, 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 tenang. Tolong mas itu mas. Itu memang sering gitu mas untuk ular. Tutup lagi mas. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa kembali dengan saya, tentunya di channel sayang kalian, channel Rani Misteri. Oke, di kesempatan malam hari ini saya sudah berada di rumahnya Mas Arga, yang dimana saya itu tadi mendapat kabar atau mendapat telepon dari Mas Arga untuk saya berkunjung ke rumahnya. Dan tujuannya tadi Mas Arga sudah bercerita sedikit lewat telepon bahwasanya katanya di rumahnya ini sering ada gangguan-gangguan gaib ya mas. Iya. Pasca orang tuanya meninggal, dan itu sekitar 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Bisa dijelaskan lagi nggak Mas Arga? Lebih lengkapnya seperti apa? Ya pokoknya kejadian itu kalau dulu sih aman-aman aja ya mas. Tapi setelah 5 tahun inilah kepergian orang tua saya gitu ya. Itu sering ada kejadian-kejadian yang ganjil lah begitu mas. Kadang ada penampakan gitu ya. Ada suara-suara begitulah yang kalau nggak ada efeknya sih mungkin nggak terlalu itu ya saya itu pengaruhnya itu ke istri saya. Nah, itu iya jadi gitu lah, ya. Yang membuat jenengan curiga itu istrinya. Iya. Jadinya kayak dia nggak mau bicara gitu kan. Iya. Jadi juga awalnya kan istrinya takut terus macam-macam gitu kan ya, yang kering penampakan itu nggak sekali 2 kali soalnya gitu ya. Ya kita mau saya ya minta tolong lah sama jenengan gitu. Setelah saya tahu ya lihat-lihat itu, saya makanya di channel jenengan saya coba telepon ya, alhamdulillah jenengan ini udah mau rawuh ke sini. Saya minta tolong banget lah, ya kali ada gangguan-gangguan apa gitu. Insya Allah ya. Soalnya dulu semenjak orang tua saya masih hidup itu nggak pernah aman aja gitu ya, maksudnya ya nggak pernah lah ya, nggak pernah ada kejadian-kejadian kecil. Tapi setelah meninggal, setelah nggak ada itu kok kayaknya intensitnya agak sering gitu loh ya. Terus ngefeknya ya itu ke istri gitu. Yang tadinya ceria sekarang jadi sering diem, melamun itu, melamun sendiri. Berarti aktifannya cuma tidur, bangun, terus diam gitu. Duduk aja nggak ngomong gitu. Iya, nggak ada suaranya sekali, tatapan ya kayak kosong gitu. Dan mohon maaf mas, jenengan juga tadi pas ditelepon mengatakan bahwasanya katanya juga ular pun sering masuk ke rumah. Nah, iya benar itu mas. Itu kadang kan aneh ya mas, masa ular kok kayak sering kayak gitu kan. Apalagi mungkin yang membuat jenengan lebih aneh lagi, rumah panjenengan ini kan bisa dibilang rapat ya mas, karena ya tembok kan. Kok bisa ada ular masuk? Itu yang mungkin jadi janggalnya di Mas Arga ini, mungkin seperti itu. Iya mas, itu kadang kan aneh ya, pintu sudah kayak saya tutup semua, tiba-tiba ada ular di dalam, tiba-tiba dalam kan. Tapi sebelum orang tua panjenengan itu meninggal, nggak ada pesan apa-apa itu, nggak ada. Kalau setahu saya sih nggak ada ya mas, makanya saya bingung ya kayak gitu ya. Kok tiba-tiba banyak ya kejadian-kejadian kayak gitu kan ya. Ya itulah kembali lagi ke pengaruhnya gitu ke istri yang terutama gitu. Ya nanti insya Allah gitu, mas, ya. saya coba lihat dulu nanti di
luar rumah ataupun nanti di dalam rumah, takutnya yang ada sesuatu lagi. Memang jujur tadi pas saya udah masuk di depan rumah panjenengan, memang yang saya rasakan itu memang hawanya itu sangat berbeda sekali, Mas. Jadi mungkin kalau bagi orang awam itu mungkin nggak bisa merasakan itu. Terus juga rumah panjenengan ini memang kayak ada yang menyelimuti, Mas, dengan seperti kabut hitam gitulah. Itu takutnya memang ada gangguan dari luar, entah itu mungkin alasannya apa, kita kan belum tahu, Pak. Nanti saya akan coba tak cari tahu informasi itu. Bahkan dari tadi juga, mohon maaf Pak, saya juga dari tadi udah merasakan sesuatu hal yang memang seperti akan datang, Pak. Oh, kata. Ya, monggo lah masih tolong dibantu lah. Iya. Allah Akbar. Ini yang biasa gitu, Mas. Tenang Mas. Tenang Mas. Tolong Mas. Tenang Mas. Jangan yang tenang dulu, Mas. Sosok ini yang Mas kadang sering muncul gitu, Mas. Tenang Mas. Allah Akbar. Assalamualaikum. Mas. Tenang Mas. Agak tenang, Mas. Mas. Makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sad. Mas, tolonglah Mas itu, Mas. Iya, Mas. Mas Arga yang tenang dulu. Saya coba akan berkomunikasi langsung dengan itu Mas yang sering ganggu, Mas. Tolong, Mas. Allah Akbar. Assalamualaikum. Kenapa kau tiba-tiba menampakkan diri dan berani sekali kau ingin mencekik Mas Arga? Disuruh oleh siapa? Menagih apa maksudmu? Ada sesuatu. Lantas kenapa kau tidak mau mengatakan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sad. Allah Akbar. Udah saya. Sudah pergi, Mas. Udah duduk dulu, Mas Arga. Berarti sosok-sosok seperti dia yang panjenengan sering lihat. Iya, itu yang kayaknya paling sering yang seperti itu, Mas. Kalau boleh, ini dipakai dulu nggak apa-apa, Mas. Dipegang dulu. Maaf, nah itu pakai magnet. Diambil dulu bisa. Ini. Ditempel sini. Oh iya, magnetnya. Berarti sosok-sosok seperti ini, Mas, yang sering masuk ke rumah juga. Iya, Mas, itu. Yang sosok yang sering banget itulah, Mas. Tapi tadi setelah saya berkomunikasi, makhluk itu tadi mengatakan dia hanya ingin menagih janji. Menagih. Ini yang bikin saya semakin curiga. Ini apakah memang sebelum orang tua panjenengan meninggal itu ada suatu perjanjian atau apa ini yang bikin saya jadi sedikit curiga, Mas? Tapi memang jenengan nggak tahu sama sekali sampai sekarang. Nggak tahu sama sekali, Mas, itu, Mas. Menagih janjinya itu maksudnya janji apa gitu kan? Soalnya tadi pas saya berkomunikasi itu saya, apa yang kau maksud, perjanjian apa? Dia tidak mau mengaku. Jadi memang makhluk itu juga makhluk yang memang disuruh untuk mencoba meneror panjenengan di rumah. Astagfirullah. Allah. Tapi bisa itu, Mas, apa
suruh pergi ya bagaimana itu mas? Ya insya Allah nanti Saya saya soalnya kan nggak tahu ya mas, yang tahu maksudnya janjinya janji apa gitu kan, saya bingung. yang Mas, gitu. terpenting nanti saya akan coba cari akarnya langsung Pak. Biar kalau misalkan saya mencari informasi lewat makhluk-makhluk seperti tadi ya sudah pasti akan memakan waktu sangat lama juga. Jadi saya akan coba nanti meditasi lagi untuk saya bisa berkomunikasi langsung dengan makhluk yang memang sudah membuat keluarga panjenengan jadi seperti ini. Lah mas, monggo lah mas lah, yang terbaik gimana lah mas, tolong dibantu lah kayak gitu. Allah Akbar. Allah Akbar. Ada sosok lagi mas, tapi dia keluar ke rumah. Begini, kalau boleh tahu istrinya panjenengan di mana mas? Di kamar mas, kan kerjanya cuma sekarang ya di kamar terus ya gitu mas. Biasanya Kalau komunikasinya kan udah nggak mau komunikasi, punya udah kayak gitu. kalau diperbolehkan saya boleh menengok sebentar. Monggo mas, silakan. Mas. Ini mas di kamar ini mas. Oh di kamar sini. Iya, sehariannya ya seperti ini mas. Jadi apa ya, komunikasinya udah Susah gitu. udah susah, udah jarang banget, tiap hari ya seperti itu kayak gitu. Allah Akbar. Panjenengan pengen lihat mas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Aduh mas, itu kok kayak ada ular di dekat istri saya mas. Tenang pak. Tolong mas itu mas. Tenang pak. Itu memang seringnya gitu mas, ada ular itu mas. Udah mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Udah keluar. Sudah mas itu mas, sudah bisa itu. Berarti panjenengan juga sebelumnya pernah lihat kejadian ini mas? Sering mas gitu, ya antara makhluk tadi dan ular itu mas, yang sering banget, maksudnya mengganggu gitu mas. Allahu Akbar. Tapi memang di rumah panjenengan ini sangat-sangat banyak sekali. Astagfirullah ya mas ya. Tapi masih bisa ditolong gitu mas, dibantu gitu. Insya Allah nanti saya coba semaksimal mungkin ya pak. Tolonglah mas ya. Kita coba cek dulu ke belakang takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang ada di sini, wujudlah. Kafa ya ain sad. Astagfirullahaladzim itu mas, muncul lagi mas yang tadi mas. Tenang mas. Tolong mas. Tenang mas. Jangan khawatir mas, Tolong mas. Assalamualaikum. Itu yang tadi mas. Kenapa kau? Astagfirullah. Tolong mas. Tenang mas Arga. Apa yang kau inginkan dari keluarga ini? Kau sering mengganggu. Dan saya ingin bertanya, siapa sosok siluman ular yang tadi saya lihat? Tidak bisa seperti itu. Kau tidak bisa seenaknya main masuk rumah orang seperti itu. Baiklah, mohon maaf.
berhubung kau telah mengganggu keluarga ini, saya akan memindahkan dirimu agar kau tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Allah Akbar. Berarti sosok ini juga Mas yang sering muncul juga. Iya, Mas. Sudah pergi itu, Mas. Insya Allah Mas. Cuman memang makhluk-makhluk yang meneror rumah panjenengan ini memang mereka itu makhluk-makhluk yang disuruh Mas. Astagfirullahaladzim. Jadi kemungkinan besar sosok yang tadi panjenengan lihat yang sempat seperti melilit tubuh istri panjenengan itu yang seperti ular itu memang sepertinya dia yang sudah membuat kekacauan ini Mas. Allahu Akbar. Tolonglah Mas itu, Mas. Kok bisa banyak botek gitu ya, Mas ya? Ya itu karena makhluk-makhluk seperti itu sangat mudah sekali untuk masuk ke celah-celah yang paling kecil pun dia sangat mudah Mas. Jadi Ya, maksudnya kan apa salah saya apa gitu kan ya, Mas ya, maksudnya kok. ya itu sebenarnya kalau untuk dari panjenengan sih mungkin memang tidak ada salah apa-apa. Ini kayaknya menyangkut mengenai orang tua dari panjenengan Mas Arga. Karena tadi makhluk yang di awal itu mengatakan dia hanya menagih janji. Nah itu janji apa sebenarnya? Iya, saya juga malah bingung tuh, Mas. Maksudnya janji. Berarti memang jenengan benar-benar tidak tahu sama sekali Mas. Nggak tahu Mas saya, Mas. Benar itu, Mas. Allahu Akbar. Saya juga bingung juga kan Mas jadinya kayak gini. Ya Mas, Nggak tapi tahu apa-apa. ya nanti Tapi kita diganggu terus gitu sampai istri saya seperti itu kan, Mas. duduk dulu ke depan Mas. Ayo. Monggo, Mas. Duduk dulu Mas. Yang terpenting panjenengan berdoa saja terus Mas, bersolawat dalam hati agar kita bisa menyelesaikan apa yang sudah mengganggu rumah panjenengan. Gila Mas. Tapi masih bisa ditolong kayak gitu kan Mas. Insya Allah saya akan berusaha Mas Arga. Saya mau dibantu lah gitulah. Ini sudah mengganggu sekali sih Mas ya ke keluarga saya itu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mas Arga, Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Astana. Kafa iya ain sud. Mas Arga. Mas bangun Mas. Mohon maaf. Apa yang terjadi ya Mas? Tadi ada makhluk seperti Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya pingsan apa Mas? Iya tadi panjenengan sempat pingsan. Soalnya tadi ada sosok yang melilit panjenengan Mas Arga. Astagfirullah. Allahu Akbar. Begini, kira-kira istri jenengan bisa didudukin di sini bisa nggak Mas? Bisa Mas. Bisa. Nanti Coba saya minta bantu ya, tolong Mas. Sebentar Mas. Nih. Tenangkan dulu Mas Arga, tenangkan. Bentar ya Mas ya. Ya.
Dituntun mas, dituntun mas. Ini mas, Ya didudukin dulu di situ bisa. sini ya mas ya. Berarti setiap harinya seperti ini mas? Iya, Nggak mau bicara? nggak sama sekali mas. Ya memang ini pandangannya sangat kosong sekali mas. Kalau boleh saya boleh tolong tangannya ditaruh di sini dulu mas, tangannya istri panjenengan. Ini gimana mas? Iya. Coba dibuka bajunya, lengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Allah Akbar. Jangan lihat sendiri mas, tadi ada seperti sisik ular mas Di tangan. di tangan istri jenengan. Astagfirullahaladzim. Tapi masih bisa ditolong mas. Insya Allah. Coba di kakinya mas, bisa minta tolong dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tutup lagi mas. Ada juga mas itu. Kemungkinan besar mas, ini memang orang tua panjenengan sudah melakukan suatu semacam kayak persekutuan dengan siluman ular sepertinya mas. Astagfirullahaladzim, gitu ya mas. Terus cara ininya gimana mas, maksudnya? Saya kan nggak tahu Begini saja, masalah itu mas. saya boleh minta air 1 gelas mas? Air putih mas. Ya air putih. Sebentar mas. Ini tatapannya sangat kosong sekali lur. Ini mas, airnya mas. Ya. Jangan duduk dulu nggak apa-apa mas. Di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Madu Astana. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya insot. Coba diminumkan dulu ke istrinya mas. Sedikit juga nggak apa-apa. Yang penting masuk Ya, air yang mas penting ya. masuk, nggak perlu dihabiskan. Sekali aja udah mas. Sekali aja udah nggak apa-apa. Jangan bisa ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ainsot. Allah Akbar. Tadi panjenengan lihat mas, istri panjenengan percaya. Coba dicek lagi kakinya, kira-kira masih ada nggak sisiknya mas? Lihat lagi ya mas ya. Alhamdulillah udah hilang mas. Udah hilang. Alhamdulillah ya Allah. Tangannya juga udah nggak ada mas. Tangannya udah nggak ada. Insya Allah udah aman. Mbak. Lah, ini sih siapa, Pak? Ada tamu apa? Iya. Alhamdulillah. Ini memang saya panggil untuk ya inilah membantu kita. Itu. Ini aja, Mas Arka. Istrinya suruh istirahat dulu lagi, nggak apa-apa. Istirahat lagi aja Iya, nih, mas ya. di kamar. Mau takutnya masih, pikirannya masih ini, Iya, mas. belum normal. Suruh tiduran lagi nggak apa-apa, Mas. Keren ya. Jadi Mas, Alhamdulillah mas. ini saya akan coba keluar dulu. Insya Allah yang di dalam ini insya Allah sudah aman. Saya akan coba membuat
suatu pagar juga di rumah panjenengan agar makhluk-makhluk di luar sana tidak bisa masuk lagi ke sini. Nggih lah Mas lah. Dan kemungkinan sosok yang tadi menyerupai ular yang sempat melilit istri panjenengan, dia itu kayaknya pergi dari rumah panjenengan. Kemungkinan dia merasa terancam ataupun takut, saya tidak tahu Mas. Ya alhamdulillah, terima kasih lah Mas. Yang terpenting besok kalau misalkan besok ataupun lusa kok masih ada suatu kejanggalan, panjenengan telepon saja ke saya, nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan Pak. Pokoknya ditolong sampai selesai lah ya Mas ya. Bantulah itu. Saya akan coba cek keluar dulu ya Mas. Nggih Mas, monggo. Tadi saya melihat mengarah ke sini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud ke makhluk kafa ya insot. Allah Akbar. Akhirnya kau muncul juga makhluk. Kenapa kau tadi tidak berani masuk ketika saya berada di rumah Mas Arga? Menagih janji. Oh, berarti sudah jelas. Jangan-jangan memang ada perjanjian kalian dengan orang tua dari Mas Arga. Allah. Tidak bisa semudah itu. Bahkan seranganmu saja tidak mengenai diriku makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Allah. Tapi makhluk yang siluman tadi saya merasakan ada kehadiran di sini loh. Keluarlah kau makhluk. Kau tidak usah bersembunyi. Jika kau tidak mau mengeluarkan atau menampakkan dirimu, Bismillahirrahmanirrahim. Kafa ya ain sod. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dirimu yang selama ini meneror keluarga dari Mas Arga. Akhirnya ada juga manusia yang berani menyebut namaku tanpa gemetar.
Saya datang bukan untuk takut kepadamu. Saya datang untuk menanyakan satu hal. Benarkah orang tua dari Arga ada suatu perjanjian denganmu? Benar. Mereka datang dengan kepala tertunduk, memohon kejayaan, dan memohon agar keturunannya hidup dalam kemakmuran. Berarti benar, semua itu ulah dari dirimu. Bukan ulahku. Ini adalah janji yang mereka buat dengan kesadaran mereka sendiri. Jika begitu, mengapa Mas Arga dan istrinya yang kau ganggu, mereka tidak pernah mengenalmu, apalagi membuat perjanjian denganmu? Karena darah perjanjian tetap mengalir kepada keturunan. Mereka menikmati hasilnya, maka mereka tidak bisa menghindari akibatnya. Itu alasan yang tidak masuk akal. Kesalahan orang tua tidak bisa dibebankan kepada anak yang sama sekali tidak mengetahui apapun. Menurut hukum manusia mungkin memang begitu. Tetapi aku datang untuk menagih janji yang pernah diucapkan. Kau memanfaatkan keputusasaan manusia demi mengikat mereka. Aku tidak pernah memaksa siapapun. Mereka sendiri yang datang kepadaku. Iya, tapi mereka datang karena dikuasai keserakahan. Keserakahan mereka adalah pintu yang mereka buka sendiri. Aku hanya berdiri di balik pintu itu. Lalu, sekarang kau ingin mengulang penderitaan itu kepada generasi berikutnya. Aku hanya menyelesaikan apa yang belum selesai. Tidak, kau sedang menyebarkan ketakutan. Ketakutan muncul karena manusia menyembunyikan dosa mereka sendiri. Kalau memang kau merasa benar, mengapa kau datang pada malam hari? Mengapa tidak menampakkan dirimu sejak awal? Karena rahasia lebih kuat daripada teriakan. Semakin lama rahasia disembunyikan, semakin besar pula ketika terbongkar. Kau membenarkan perjanjian itu. Aku membenarkannya. Orang tua mereka menerima kekayaan. Mereka memperoleh kedudukan. Semua yang mereka minta telah kuberikan. Dan sebagai gantinya kau ingin menagih kehidupan yang tenang dari anak-anak mereka. Itulah harga dari sebuah janji. Bagiku, semua itu benar. Bagiku, tidak ada perjanjian yang dibangun di atas keserakahan yang pantas dipertahankan. Silakan, katakan apapun. Kenyataannya, keluarganya telah menikmati semua pemberian itu selama bertahun-tahun. Kenikmatan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak pernah menjadi pembenaran. Kau boleh menolak kata-kataku, tetapi kenyataannya tetap sama. Saya tidak datang untuk menerima pembenaranmu. Saya datang untuk menghentikan gangguanmu terhadap mereka. Kau pikir kau mampu memutus sesuatu yang telah terikat selama puluhan tahun? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar keluarga itu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Jika begitu, buktikan. Tunjukkan bahwa keyakinanmu lebih kuat daripada ikatan yang pernah dibuat orang tua mereka. Saya tidak akan mundur. Dan aku juga tidak akan berhenti menagih apa yang kuanggap sebagai hakku. Jika begitu, pertemuan ini bukanlah akhir. Benar, ini baru permulaan dari pertarungan yang sesungguhnya. Diriku heran, kenapa kau masih berada di hadapanku? Apa yang membuatmu begitu
Karena setiap ikatan yang dibangun di atas tipu daya tidak akan bertahan selamanya. Tipu daya. Orang tua mereka datang dengan kehendak mereka sendiri. Benar, memang benar. Tetapi kau memanfaatkan kelemahan mereka. Kau menjanjikan kemudahan untuk memancing keserakahan. Aku hanya menawarkan, mereka yang memilih. Dan sekarang kau mengganggu orang yang tidak pernah memilih apapun. Mereka tetap keturunan dari orang yang berjanji. Perjanjian itu berhenti pada mereka yang membuatnya. Arga dan istrinya tidak pernah mengucapkan satu kata pun kepada dirimu. Kenapa? Kau marah karena kau tahu perkataanku itu benar. Aku belum kalah, manusia. Kalau kau memang belum kalah, mengapa suaramu mulai bergetar? Mengapa kau terus menghindari kenyataan bahwa mereka telah menolak segala bentuk ikatan denganmu? Kenapa kau diam? Yang kau pegang hanyalah ketakutan, makhluk. Saat ketakutan itu hilang, kekuatanmu pun akan melemah. Aku masih memiliki hak untuk menagih. Hak yang lahir dari keserakahan bukanlah hak yang bisa kau paksakan selamanya. Lihatlah dirimu, kesombonganmu mulai runtuh. Bagaimana ikatanku bisa melemah secepat ini? Karena tidak ada lagi yang mau tunduk pada ancamanmu. Ingatlah, wahai makhluk, selama tidak ada seorang pun yang menyerahkan dirinya kepada tipu daya dan keserakahanmu, kau tidak akan menemukan tempat di keluarga ini lagi. Apakah kau memahami apa yang diriku katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Syakal Al-Arsi, Madu Astana. Jadilah kecil, wahai makhluk, dan terkurunglah engkau di dasar tanah sedalam-dalamnya dan tidak akan pernah bangkit kembali. Kafa ya Ain Sod. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, Lur. Saya akan kembali menemui Mas Arga dulu sama istrinya. Saya akan menceritakan semua ini. Yang ternyata dugaan saya memang benar, Lur. Ada perjanjian dari orang tua Mas Arga terhadap siluman yang tadi. Semoga ini semua menjadi pembelajaran kita semua, sedulur, bahwasanya jika kita ingin memperoleh sesuatu yang kita inginkan, kita harus berusaha dan bekerja keras dengan cara yang halal. Insya Allah semua itu akan lebih berkah buat panjenengan. Karena dengan cara melakukan hal-hal seperti ini, sudah pasti, sedulur, akan ada sebab dan akibat, akan ada resikonya. Allah Akbar. Oke, saya mau menemui Mas Arga dulu ya, Lur. Jadi, mohon maaf, Pak, biar suaranya jelas. Jadi alhamdulillah tadi saya sempat
bertemu lagi dengan sosok yang seperti ular itu, Mas. Iya. Yang dimana saya sudah berdialog juga, sudah mengatakan kebenarannya seperti apa. Dan perlu Mas Arga dan istri tahu bahwasanya selama ini orang tua panjenengan itu sudah melakukan suatu perjanjian, yang dimana perjanjian itu adalah mengenai suatu kekayaan, Mas Arga. Mungkin tujuan dari orang tua panjenengan itu benar, ingin agar anak-anaknya itu, bahkan mungkin nanti cucu-cucunya itu hidup dengan kemakmuran. Namun caranya yang salah. Itu. Dia sudah melakukan suatu perjanjian dengan siluman ular agar apa yang orang tua panjenengan dapatkan itu cepat terkabul. Akhirnya lewat jalur-jalur seperti itu, seperti pesugihan, seperti itu. Tapi insya Allah setelah ini ya tidak akan ada lagi gangguan-gangguan yang seperti panjenengan alami kemarin-kemarin. Nggih. Yang terpenting nanti saran saya, nanti rumahnya dibersihkan lagi dan nanti dibacakan doa-doa untuk menghindari hal-hal yang buruk. Terus juga panjenengan juga nanti lakukan sholat sunnah dan mempertebal iman lagi lah, seperti itu. Iya. Dan kalau bisa ya mungkin kapan ada waktu panjenengan lah nanti ke makam orang tua lagi, kirim doa lagi. Insya Allah beliau juga menyaksikan semua ini. Saya yakin beliau juga sebenarnya ingin menyudahi apa yang sudah mereka janjikan. Cuma kan memang mungkin berhubungan langsung dengan siluman-siluman seperti itu, jadi nggak bisa untuk melawan seperti itu. Iya. Dan dampaknya ke panjenengan. Gitu. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak, Mas. Nggih, Mas. Sudah membantu, ya, merepotkan jenengan ini ya, Mas. Tidak sama sekali, Mas Arga. Justru saya senang selagi saya bisa membantu orang, apa salahnya, kan seperti itu, Mas. Karena kan yang namanya membantu itu bukan hanya dalam bentuk uang ataupun yang lain, tapi bisa juga dari ucapan, perbuatan juga gitu, bahkan doa seperti itu. Iya. Yang terpenting nanti kalau misalkan besok ataupun kapan ada sesuatu lagi, jangan kabarin saya aja gitu. Siap. Sekali lagi saya keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Nggih. Mudah-mudahan kedepannya kehidupan saya sekeluarga lebih baik lagi. Amin, amin. Dan saya sembuh untuk seterusnya tanpa ada gangguan lagi. Nggih, amin. Terima kasih. Saya berjalan lancar kembali. Nggih. Nggih, Mas. Jenengan ya yang sewu saya merepotkan ini, mudah-mudahan ya Allah yang membalanya nanti. Nggih, amin, Mas. Nggih, mungkin seperti itu. Saya ini mau langsung pulang dulu, Mas. Bernuwun sangat ya, Pak. Nggih, Mbak. Karena berhubung perjalanannya lumayan jauh. Ini saja untung tidak nyasar ya, Mas. Sherlocknya benar. Nggih. Makasih sekali lagi, Mas. Nggih, siap, Mbak. Oke, Lur, jadikan ini suatu pembelajaran untuk kita semuanya, nggih. Bahwasanya kita harus bisa pintar-pintar menjalani hidup kita. Seperti itu. Apalagi mengenai suatu kekayaan duniawi itu sangat-sangat berbahaya sekali. Bahkan makhluk-makhluk seperti itu sangat mudah sekali untuk membisiki ke telinga kita. Makanya kita harus bisa pandai-pandai, kita harus bisa mempertebal iman kita agar bisikan itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Oke, mungkin seperti itu, Mas. Saya mau tak langsung pulang dulu ya, Mas. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.